Tribuners, sejumlah keributan mewarnai acara penyerahan surat keputusan Menteri Kebudayaan Menbud Republik Indonesia nomor 8 tahun 2026 di Pendopo Utama Keraton Kasunanan Solo pada Minggu 18 Januari 2026 kemarin siang. Surat keputusan yang ditandatangani Menteri Kebudayaan Fadlizon ini memberikan mandat kepada KGPAA Tejo Wulan sebagai pelaksana pelindungan pengembangan dan atau pemanfaatan kawasan cagar budaya P3KCB Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau penanggung jawab kawasan keraton. Keributan ini terjadi beberapa kali dan salah satunya berupa aksi saling dorong di pintu keraton sesaat sebelum acara ini dimulai. Ketegangan ini juga terlihat ketika kubu Pakubuwono XIV Purboyo berhadapan dengan kubu lainnya hingga nyaris terjadi perkelahian. Tidak hanya itu, Tribuners, rekan redaksi kami juga memperoleh rekaman kamera pengawas di sekitar pintu Gajah menuju kawasan Keputren Keraton Solo. Di rekaman CCTV ini, terlihat sejumlah orang berpakaian hitam memanjat tembok keraton menggunakan tangga bambu sambil membawa alat yang diduga pemotong gembok. Setelah pintu berhasil dibuka dari dalam, sejumlah abdi dalam ini tampak masuk ke kawasan Keputren yang terhubung langsung dengan pendopo utama, di mana lokasi digelarnya acara penyerahan SK. Pihak dari Pakubuwono XIV Purboyo sendiri menyebut insiden ini menimbulkan korban Tribuners. Saat jumpa pers pada Minggu siang kemarin, perwakilan pihak Pakubuwono XIV Purboyo mengungkapkan adanya korban luka akibat keributan meski identitasnya belum diketahui. Kuasa hukum Pakubuwono XIV Purboyo, Billy Suryawibowo, menilai kericuhan ini dipicu karena acara tersebut merupakan inisiasi kementerian tanpa melibatkan pihaknya dalam pembahasan. Dia juga menyebut situasi ini semakin tidak kondusif karena kehadiran pihak-pihak dari luar keraton. Bahkan, Billy mengklaim terjadi insiden penganiayaan sebelum acara ini dimulai meski tidak merinci jumlah maupun bentuk luka yang dialami oleh korban. Selebaran juga berisi permohonan keberatan atas keputusan pemerintah terkait pengelolaan Keraton Kasunanan Solo beredar di sela acara penyerahan keputusan Menteri Kebudayaan RI nomor 8 tahun 2026. Selebaran yang cukup tebal beredar di kalangan tamu undangan yang menghadiri acara penyerahan keputusan ini. Namun, meski sempat diterima oleh sejumlah undangan, selebaran ini kemudian langsung ditarik kembali oleh beberapa orang Tribuners. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh rekan redaksi kami di lokasi, selebaran tersebut merupakan nota keberatan yang dikeluarkan oleh kuasa hukum Pakubuwono XIV Purboyo, Teguh Satya Bakti. Selebaran ini memuat nota keberatan atas keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2026 tentang penunjukan pelaksana perlindungan, pengembangan dan atau pemanfaatan kawasan cagar budaya Keraton Kasunanan Solo serta surat keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi nomor 21 LKB 0906 tahun 2026 tertanggal 15 Januari 2026. Dalam nota keberatan ini, Pakubuwono XIV Purboyo menunjuk sedikitnya 17 pengacara untuk menjadi kuasa hukum yang menyampaikan keberatan atas keputusan pemerintah tersebut. Keberatan ini diajukan dengan sejumlah alasan yang berkaitan dengan struktur dan kewenangan internal Keraton Kasunanan Solo, khususnya yang menyangkut kepemimpinan dan representasi adat. Salah satu alasan keberatan yang disampaikan berkaitan dengan kedudukan KGPA Tejo Wulan yang disebut sudah tidak lagi menjabat sebagai Mahamenteri Keraton Kasunanan Solo. Pihak Pakubuwono XIV sendiri menilai kondisi tersebut berimplikasi terhadap keabsahan keputusan yang melibatkan struktur pengelolaan keraton Tribuners. Alasan lain yang disampaikan dalam nota keberatan ini menyebutkan bahwa Pakubuwono XIV Purboyo secara adat dinilai sah sebagai raja selanjutnya Keraton Solo. Pandangan ini menjadi dasar utama keberatan atas penunjukan pihak-pihak tertentu dalam pengelolaan kawasan cagar budaya Keraton Kasunanan Surakarta atau Keraton Solo. Selain itu, nota keberatan juga menyinggung kedudukan Lembaga Dewan Adat LDA yang disebut bukan merupakan representasi Keraton Solo. Pihak Pakubuwono XIV turut menyoroti sikap Ketua LDA Gusti Kanjeng Ratu Kusmurtiah Wandansari atau yang biasa kita kenal sebagai Gusti Mong yang dalam selebaran tersebut disebutkan tidak konsisten. Sementara alasan mengapa KGPA Tejo Wulan ini dianggap bisa menyelesaikan dualisme Raja Keraton Solo karena dianggap
memiliki pengalaman yang cukup untuk hal itu, Tribuners. Pemerintah juga menilai KGPA Tejo Wulan ini adalah seseorang atau seorang yang senior yang punya banyak pengalaman, sehingga diyakini Tejo Wulan bisa menjadi bagian yang menyelesaikan di keraton. Tentu saja didukung oleh para senior-senior lain yang ada di keraton dengan Wali Kota Solo dan Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.